Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Al-Nasyur dari kelas RPL 4B dengan NIM 19088 dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang scheduling first call first serve atau FCFS dan guaranteed scheduling. Dan ada 5 pembahasan yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Untuk pembahasan pertama itu kita akan membahas apa itu penjadwalan. Pembahasan kedua kita akan membahas algoritma non-preemptif. Yang pembahasan ketiga kita akan membahas algoritma preemptif. Dan di pembahasan keempat kita akan membahas first call first serve atau FCFS. Dan yang pembahasan terakhir atau pembahasan kelima kita akan membahas guaranteed scheduling. Kita masuk ke penjadwalan. Mungkin kalian sedikit mengenal dengan kata penjadwalan atau scheduling kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apa itu penjadwalan atau scheduling di dalam sistem operasi? Penjadwalan atau scheduling merupakan suatu aturan baku, mekanisme kerja, dan prosedur di dalam suatu sistem operasi yang berhubungan dengan urutan pekerjaan yang dilakukan komputer dan sistem komputer. Penjadwalan ini tentunya sangat penting ya penggunaannya di dalam sistem operasi. Di balik banyaknya program yang berjalan, di balik banyak program yang berhenti, dan banyak program yang harus akan dijalankan, tentunya membutuhkan penjadwalan di dalam suatu sistem operasi supaya tidak terjadi yang namanya proses yang tidak terdeteksi oleh sistem operasi, dan harus dilakukan yang namanya penjadwalan di dalam suatu sistem operasi. Dan di dalam scheduling juga terdapat 2 strategi scheduling. Nah, yang pertama ada strategi scheduling algoritma non preemptif, dan yang kedua ada algoritma preemptif. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas dulu algoritma non preemptif. Apa itu algoritma non preemptif? Algoritma non-preemptif merupakan suatu proses yang hanya bisa melakukan satu proses di dalam satu waktu. Algoritma non-preemptif ini tidak bisa memproses banyak proses di dalam satu waktu. Jadi non-preemptif ini harus melakukan satu proses ataupun dapat menyelesaikan satu proses, kemudian baru bisa beralih ke proses selanjutnya. Kemudian setelah ini kita masuk ke algoritma preemptif. Apa itu algoritma preemptif? Algoritma preemptif merupakan suatu proses yang memungkinkan pergantian satu proses di dalam satu waktu. Jadi, algoritma preemptif ini memungkinkan pergantian satu proses di dalam satu waktu. Semisal, mungkin kita menjalankan satu program. Kita ingin menjalankan program A, namun kita ingin mematikan program B juga di dalam satu waktu. Maka algoritma preemptif bisa melakukan itu. Di dalam algoritma non preemptif juga ada salah satu strategi algoritma yang mungkin populer di dalam sistem operasi, yaitu first call first serve atau disingkat dengan FCFS. FCFS ini memiliki konsep yang sama dengan FIFO atau first in first out di dalam queue struktur data. Jadi di dalam first in first out queue struktur data ini konsepnya hampir sama. Nah, berarti apabila CPU memanggil satu proses, maka proses tersebut akan dilayani sampai selesai dan kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Untuk konsep first call first serve sendiri akan terdapat contoh. Terlihat ada tabel di dalam video kali ini. Ada tabel, ada 5 proses dan
ada burst time dan arrival time. Nah, mungkin tabelnya bisa dilihat sendiri, ada 5 proses dan burst time juga arrival time di masing-masing proses juga dapat dilihat sendiri. Lalu kita coba simulasi dari si first call first serve. Di kotak berwarna putih ini dan ada kotak berwarna biru yang akan masuk. Nah, kita akan coba proses yang pertama. Proses pertama masuk. Nah, proses yang pertama masuk ini proses yang keempat. Kemudian proses yang kedua yang masuk adalah proses yang ketiga. Kemudian proses yang masuk urutan ketiga, proses 1. Kemudian untuk proses di urutan keempat, proses 5. Dan proses di urutan terakhir, proses 2. Dan proses 4 berjalan dari 0 sampai 3, proses 3 berjalan di rentang 3 sampai 11, proses 1 berjalan di rentang 11 sampai 17, proses 5 berjalan di rentang 17 sampai 21, dan proses 2 berjalan di rentang 21 sampai 23. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Saya akan uraikan mengenai pemrosesan dari contoh first call first serve ini. Karena di dalam first call first serve diperlukan juga yang namanya waiting time. Nah, untuk menghitung waiting time ini dihitung dari start time sampai dikurangi dengan arrival time. Nah, kenapa untuk proses 4 karena dimulai dari 0, maka 0 dikurangi dengan arrival time yang di dalam proses 4 0, jadi sama waiting time yang dibutuhkan proses 4 sama dengan 0. Kemudian di proses 3, proses 3 dimulai pada angka 3. Kemudian untuk arrival time-nya 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Untuk proses 1 dimulai dari 11 dikurangi dengan arrival time di proses 1 sama dengan 2. Jadi 11 dikurang 2 sama dengan 9. Kemudian di proses 5 dimulai di 17 dikurangi dengan arrival time yang ada di proses 5. Di proses 5 arrival time-nya 4. Jadi 17 dikurang 4 sama dengan 13. Dan untuk proses yang terakhir, proses 2 dimulai di 21 dikurang arrival time ada sama dengan 5. Jadi 21 dikurang 5 sama dengan 16. Kemudian setelah kita menghitung waiting time, kita ingin tahu berapa rata-rata waktu yang didapatkan untuk seluruh proses yang ada. Untuk rumus average time ini, total waiting time dibagi dengan jumlah proses yang ada. Jadi yang tadi waiting time yang sudah dikurangi, kemudian ditambahkan, dibagi dengan jumlah proses yang ada. Jadi 0 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 13 tambah 16 dibagi dengan jumlah prosesnya ada 5. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2, 2 tambah 9 sama dengan 11, 11 tambah 13 sama dengan 24, 24 tambah 16 sama dengan 40. Jadi untuk total waiting time-nya ada 40. Kemudian dibagi dengan jumlah proses yang ada. Jadi jumlah proses yang ada 5. Jadi 40 dibagi 5 hasilnya 8. Satuannya adalah milimeter per second atau 8 ms. Setelah ini kita masuk ke guaranteed scheduling. Guaranteed scheduling juga termasuk algoritma preemptive. Guaranteed scheduling menggunakan prioritas dinamis dalam menjalankan sebuah proses dan memberikan daya pemrosesan yang sama untuk semua proses yang berjalan. Jadi, di guaranteed scheduling ini menjamin daya pemrosesan yang diberikan harus sama dengan semua proses yang dijalankan. Dan di sini untuk lebih memahami konsep guaranteed scheduling, kita ada contoh
yang ada di dalam video ini. Ada 4 pemrosesan dan 4 arrival time dan 4 burst time. Kita langsung ke perhitungan atau pembuktian dari si guaranteed scheduling ini. Di sini kita current time itu waktu sekarang. Nah, jadi current time ini dicari dari total burst time dari semua proses. Burst time di proses 1 8, proses 2 ada 6, di proses 3 10, dan di proses 4 2. Jadi 8 ditambah 6 tambah 10 tambah 2 sama dengan 26. Jadi current time untuk contoh buat guaranteed scheduling ini adalah 26. Kemudian jika kita ingin tahu berapa sih penggunaan waktu CPU-nya, nah untuk rumusnya current time dikurang arrival time dibagi dengan jumlah proses. Kita akan mencoba ke proses yang pertama. CT-nya sama dengan 26, tadi sudah dirumuskan, sudah dihitung, dikurang dengan arrival time. Arrival time proses pertama 2. 26 dikurang 2 sama dengan 24. 24 dibagi jumlah seluruh proses yang ada, dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian untuk proses 2, current time-nya masih sama 26 dikurangi dengan arrival time-nya 6 sama dengan 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5. Kemudian di proses 3 untuk arrival time-nya untuk CT-nya sama dengan 26 dan arrival time-nya sama dengan 10. 26 dikurang 10 sama dengan 16. Kemudian 16 dibagi oleh jumlah proses lagi. Jumlah proses semuanya ada 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian di proses 4 untuk current time-nya masih sama 26 dibagi dengan 26 dikurang dengan arrival time yang ada. Arrival time di proses 4 ini sama dengan 8. 26 kurang 8 sama dengan 18. 18 dibagi dengan jumlah proses. Jumlah prosesnya ada 4. Jadi 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Jadi untuk usage CPU dari proses 1 sama dengan 6, usage CPU proses 2 sama dengan 5, usage CPU dari proses 3 sama dengan 4, dan usage CPU dari proses 4 sama dengan 4,5. Kemudian, bagaimana kita ingin mencari priority dari si guaranteed scheduling ini? Nah, kita ganti warnanya dulu. Jadi untuk priority-nya dapat menggunakan rumus burst time dibagi dengan usage CPU yang sudah didapatkan. Untuk proses pertama, burst time-nya 8 dan usage CPU-nya 6. 8 dibagi 6 sama dengan 1,3333 atau 1,33 saja. Dan diambil dari dua angka di belakang koma. Kemudian untuk proses 2, burst time-nya 6 dibagi dengan usage CPU-nya 5. 6 dibagi 5 sama dengan 1,2. Dan untuk proses ketiga, burst time-nya 10, usage CPU-nya 4. 10 dibagi 4, hasilnya sama dengan 2,5. Kemudian untuk proses 4, burst time-nya 2, sedangkan usage CPU-nya 4,5. 2 dibagi 4,5 sama dengan 0,444 atau 0,44. Jadi untuk priority di proses 1 sebesar 1,33, priority di proses 2 sama dengan 1,2, priority di proses 3 sama dengan 2,5, priority di proses 4 sama dengan 0,44. Nah, bagaimana ini urutan ini dapat ada?
Urutan ini diurutkan berdasarkan priority yang paling angka priority yang paling kecil. Jadi untuk urutan yang pertama ditempati oleh proses 4. Kemudian untuk urutan kedua ditempati oleh proses 2. Untuk urutan ketiga ditempati oleh proses 1, dan urutan terakhir ditempati oleh proses 3. Jadi proses 4 berada di urutan 1, proses 2 berada di urutan 2, proses 1 berada di urutan 3, dan proses 3 berada di urutan 4. Mungkin untuk penggambarannya quality scheduling ini mungkin dapat digambarkan seperti ini, mungkin seperti bola. Nah, untuk urutan yang paling bawah ini adalah P4, dan urutan yang 2 terbawah ini adalah P3. Dan untuk urutan ketiga ini P1, dan sedangkan untuk P2 berada di urutan keempat atau di urutan terakhir. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari FCFS dan quality scheduling ini. Adapun perbedaan dari algoritma preemptif dan non preemptif ini adalah algoritma non preemptif ini dapat menjalankan proses, namun tidak dapat menjalankan lebih dari satu proses di dalam satu waktu, sedangkan algoritma preemptif dapat menjalankan banyak proses di dalam satu waktu, dan tentunya dapat merubah status waktu di dalam suatu pemrosesan. Mungkin itu perbedaan dari algoritma preemptif dan non preemptif. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun mungkin ada pernyataan yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.